Perjalanan kami kali ini akan menelusuri asal-usul Pulau Mare. Pulau Mare merupakan pulau kecil berpenghuni. Secara administrasi masuk ke dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore, Kepulauan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang asal-usul Pulau Mare, kami akan berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat Pulau Mare. Oke, baik, terima kasih. Kembali saya sedikit menceritakan apa yang saya tahu, kemudian apa yang saya dengarkan, dan apa yang diwariskan oleh ketorang punya moyang terhadap ketorang. Secara jelas bahwa penduduk desa Maregam ini dengan sejumlah kakak 130 sekian, pada umumnya dari ujung sampai ke ujung itu, khususnya ibu-ibu itu adalah pengrajin gerabah. Nah, pengrajin gerabah ini adalah dia merupakan salah satu warisan dari ketorang punya moyang dulu, bahwa bisa menghidupkan ketorang punya wilayah Maluku Utara ini. Salah satunya adalah Pulau Mare, yaitu peralatan dapur. Jadi gerabah ini yang diwariskan oleh ketorang punya moyang kepada ketorang sampai hari ini adalah ada 5 motif. Di dalam 5 motif ini dilarang keras untuk laki-laki membuat. Laki-laki membuat motif ini, yaitu pertama itu forno sagu, pembuatan sagu atau bakar sagu. Kemudian yang kedua adalah belanga. Belanga ini ada namanya belanga, tapi ada berapa bentuk belanga ada di situ. Ada belanga buntal, ada belanga goreng kopi, ada belanga sepe. Terus belanga ini ada penutup dan cobe. Ya, 5 motif itulah yang diwariskan oleh ketorang moyang, yang dilarang keras untuk kaum laki-laki. Karena yang menemukan belanga ini adalah seorang ibu yang bernama More. More ini dimodifikasi bahasanya sehingga nama pulau ini sampai hari ini. Makanya ini merupakan belanga ini merupakan ketorang punya mata pencarian itu sebelum Masehi. Ketorang sudah, ibu ini sudah menemukan sehingga sampai hari ini. Sehingga ketorang anak cucu belanga Mare ini, dia bukan merupakan salah satu nilai ekonomi, tapi dia juga menyangkut nilai sejarah, Pak. Karena dia sudah. Kalau More itu bahasa Tidore ya, Pak? Ya, More ini bahasa Tidore. Mo artinya menunjukkan dia itu seorang perempuan. Re atau di sini. Jadi perempuan itu ada di sini. Ada di sini. Ya, Mare, itu ya. Mare. Sehingga dimodifikasi itu Mare. Hal itu sebenarnya namanya More. Itu perempuan ada di sini. Nah, justru itu dengan More ini maka laki-laki tidak bisa membuat karena ditiru. Ada larangan tertentu untuk laki-laki tidak bisa. Ya. Dengan adanya perkembangan zaman sebelum Indonesia ini merdeka, saya ingat itu cerita maupun pesan dari ketorang punya moyang itu pada tahun 1942 itu ada seorang bapak, tapi dia masih sebaya, dia belum menikah. Seorang bapak yang bernama Bede, dia mencoba untuk membuat belanga karena dia berpikir bahwa tenaga perempuan itu dan laki-laki lebih kuat, sehingga dia mencoba untuk membuat belanga ini. Sementara dalam proses pembuatan itu terjadi kelainan tubuh. Bencong, di dalam waktu yang singkat itu beliau kelainan itu, yang pertama itu alat genital beliau itu tidak berfungsi sama sekali. Padahal dia seorang laki-laki normal. Kemudian yang kedua itu menjelang 1 bulan sampai 2 bulan langkah beliau itu juga berubah seperti langkah perempuan, karena ada langkah perempuan laki itu agak berbeda ya. Kemudian yang ketiga itu suara itu suara perempuan yang api mana yang kayak perempuan, jadi banci. Jadi kalau kita orang melihat kalau
itu banci atau kuliah ini kan memang sudah dari awal, dari pertama terlahir itu sudah memang begitu, tapi ini tidak. Dari awalnya laki-laki normal, kemudian dia mencoba untuk membuat lama ini, dia terjadi perubahan, terjadi kelainan. Dia melanggar aturan ya, aturan yang telah disepakati. Ya, disepakati. Kalau cerita yang sebaran Islam di Mare Pak, yang mendengar ada memiliki Al-Quran tua itu, bagaimana Pak ceritanya? Ulang Al-Quran tua yang Alkitab lama di sini. Oh, kalau cerita itu kita harus menarik ke belakang sebelum desa atau kampung Mare ini dia terjadi. Ya. Itu pada umumnya sebelum Islam masuk di wilayah Mare ini maupun wilayah Maluku Utara itu semua hidup di atas gunung. Sehingga pecahan-pecahan belanga itu bisa membuktikan bahwa kampung Mare ini pada zaman dulu itu berada di atas gunung. Ada nama tempat di sini? Ya, ada 3 nama tempat yang ada di sana. Itu pertama itu di Soa Folaigo. Folaigo? Ya, Soa Folaigo, kemudian Tohila Solo, kemudian Tohila Seare. 3 tempat itulah yang mendiami masyarakat Mare ini di sana. Nah, kemudian datanglah atau terdamparlah karena dia tidak menggunakan alat transportasi laut seperti naik kapal, tapi dia di dalam cerita itu adalah dia terdampar di satu tempat yang namanya Pasitudoa. Pasti ada di satu rep yang dia punya kedalamannya itu kurang lebih 7 meter, tapi beliau itu bisa berdiri di rep itu di batu karang itu yang namanya tadi malam itu yang namanya Gogo Kuraci itu. Gogo Kuraci. Ya. Di situ juga larangan memancing ya? Ya, dilarang sampai sekarang, dilarang memancing. Itu beliau berdiri di situ, maka yang menemukan beliau ini adalah Soa Folaigo. Ketika sore hari mereka melihat itu burung-burung bergerumun. Ini pada awalnya di laut ya Pak? Di saat pertama beliau terdampar, burung-burung itu bergerumun, lalu mereka turun untuk mereka tahu bahwa burung berarti di situ ada ikan. Padahal ada beberapa perahu yang mereka menghampiri ke sana, ternyata di sana bukan ikan, tapi mereka melihat seorang manusia yang sedang berdiri di atas batu karang. Berdiri itu, tapi dalam cerita itu beliau memakai dengan bahasa Tidore, dalilnya pakai bahasa Tidore. Beliau mengatakan bahwa Murinena Murumalo, dia pakai bahasa Tidore, Murinena Murumalo, Tomo bawa suka dan tomote dolosi pasi. Sehingga sampai hari ini ikan dolosi itu kita jaga dan lestarikan sampai hari ini. Ikan dolosi itu tidak bisa nelayan siapapun mengail. Cuma pada tahun saya ingat itu tahun 90-an itu ada seorang babinsa di sini, dia bertugas ini, kemudian dia mengajak nelayan-nelayan yang katakanlah destruktif itu, nelayan yang pakai bom itu, dia bom itu ikan, tapi sampai hari ini dia masih sudah pulih kembali, ikannya sudah banyak. Karena itu dalil yang dibawakan oleh si Ingkaimu ini. Kebetulan mereka dekat itu, padahal seorang diri mereka melihat itu orang itu gigi antero, giginya satu-satu, makanya kaimoi artinya ya? Gigi antero. Ya, gigi antero. Kalau bahasa Tidore tadi DP arti apa Pak? Dia arti ya bahwa arti Murinena Murumalo artinya bahwa kedatangan beliau ini ada larangan-larangan untuk ya dia disampaikan ya, bahwa saya datang ini adalah untuk membawa suatu oleh-oleh untuk bapak-bapak dan ibu-ibu itu tadi pesannya ya Murinena Murumalo tomo ya bersusah payah dari jauh datang di sini untuk keselamatan papa. Makanya mereka mendengar itu, mereka lalu menghampiri, maka diminta untuk naik dan mereka naikkan beliau itu dan dibawa sehingga ketemu dengan tadi Doe itu yang dari perempuan ya. Nah, Doe itu karena itu Doe itu orang dari Folaigo itu turun. Kemudian berapa tahun kemudian itu baru
beliau ajak mereka bahwa semua kumpul, kita turun untuk membuat satu tempat di sini, maka terjadilah kampung ini. Kampung Maregami. Ya, Kampung Maregami. Nah, kalau Maregami itu yang turun tadi ke laut itu ada katanya ada cerita penukaran makhluk hidup babi dan rusa. Nah, ketika ada cerita. Ya, ketika beliau itu karena pada awal itu orangnya itu masih kurang di pulau ini, Ya. sehingga berbagai macam binatang ada di sini, ada babi, kemudian ada anjing. Kemudian beliau itu tiba di tempat ini ketika meletakkan kaki. Jadi ada satu tempat yang beliau letakkan yang namanya Mumo ini. Ya. Ada di sini ya, ini masih terpampang di sini Mumo ini. Mumo ini adalah beliau meletakkan kaki pertama kali. Kaki beliau itu diletakkan, babi-babi dan anjing-anjing yang ada di hutan itu semua lari untuk ke tempat seberang. Ada yang tempat ke Muti, lain ya, ada yang ke Muti, ada yang tinggal di sini hanyalah rusa. Itu ada kaitannya dengan lumba-lumba ya Pak? Antara rusa sama lumba-lumba. Kalau berbicara lumba-lumba itu kan di sana kan ada satu penguasa di sana. Jadi bapak ini kan dia datang kemudian orang tahu bahwa beliau datang adalah membawa misi, yaitu misi Islam, ajaran-ajaran Islam yang beliau bawa ke sini. Tapi kalau lumba-lumba kemudian tadi malam kita cerita itu adalah beliau bertemu dengan seorang ibu atau seorang perempuan, permasyurilah beliau di sini. Disitulah terjadi suatu pernikahan di sini. Ya, makanya terjadi satu dalil yang tersirat di situ bahwa Madafolo dikirula dengan Madurifa Papastete. Yang kedua ini saling ketemu karena beliau datang dengan membawa zikirullah, artinya misi agama. Kemudian yang beliau menikah ini adalah seorang ibu yang menjadi ketorang punya sandaran sampai hari ini. Maka tadi malam saya sedikit mengumpan bahwa bisa dicerita, kita cerita, dan tidak bisa ada yang membatasi cerita kita, karena cerita ada. Sehingga kalau sejarah Mare itu kalau kita melihat walaupun generasi demi generasi ini mati semua, tapi sejarah dia tetap tersimpan dengan rapi karena ada di situ. Ketika Hito itu taruh kemudian menyantaruh kemudian asap naik, kita panggil kemari bahwa coba cerita dulu silsilah atau keturunan Mare, tetap ada. Maka memang ya Hito. Hito itu kalau bahasa ini dapur. Nah, tapi kalau kita orang di sini Hito berarti itu tempat menyantu. Oh, yang dibuat dari batu. Ya. Dari apa? Jadi ada dua bahasa Pak Ibu. Kalau kalau Juguru, kalau dikirula berarti kita juga pakai Hito kan bertahlilan. Iya. Nah, itu kita menggunakan bahasa Hito. Oh. Tapi kalau di ritual ini yang itu dia bernama Doro. Ya, Doro. Bahasa Doro ini adalah tempat lewatnya orang. Medianya itu Doro. Ya, artinya jalan masuk keluar. Jalan masuk keluar itu namanya Doro. Doro. Jadi Doro ini ya, kita hidupkan Doro ini, maka kita bisa petunjuk seperti petunjuk Doro. Menunjukkan Doro berarti kita bisa. Ya, dengan adanya Doro ini kemudian kita hidupkan. Doro ini dihidupkan dengan itu, ada cara itu, ada menyanyi kemudian ritual ya. Iya. Doro itu ritual ya. Ya, ritual. Makanya justru itu saya tadi malam saya atasi bahwa ada cerita, kalau cerita dikirullah atau ini dia kepala ini dong bisa cerita. Tapi kalau yang Doro berarti ada khusus. Karena justru itulah saya mengatakan bahwa silsilah maupun ini walaupun kapan dia terpendam, tapi pada suatu saat dia akan naik karena ada tersimpan di sini. Ya, ada Doro di sini. Doro inilah yang menghubungkan dari gelap ke terang. Itulah bahasa kasarnya bahwa menghubungkan dari, makanya ini disebut Doro. Doro adalah tempat lewat.
Jadi dulu orang Mari di sini bisa panggil ikan ya, sesuai dengan ikan duyung itu sesuai dengan dompe ritual-ritual ini. Iya, ada itu Pak, ada itu kahia itu. Bahkan kalau saya bisa mengatakan bahwa hari ini bisa dipanggil cuma ada keadaannya seperti apa, karena tadi malam itu saja begitu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke.